Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Pena Daring. Pada kesempatan kali ini sangat terbaru sekali, terupdate karena merupakan sesi adanya FR dan ini yang paling ditunggu-tunggu, gambaran soal, kemudian materi-materi yang harus dipelajari, dipersiapkan untuk Anda yang belum ujian. Ini saya dapat dari sahabat Pena Daring yang memberikan gambaran soal-soalnya dan kondisi di saat CAT-nya. Oke, sebelum ke sana saya menawarkan Anda untuk membeli e-book Fokus Promkes P3K 2022 atau fokus tryout dari khusus PKIP-nya. Silakan nanti hubungi di admin Pena Daring. Nah, kata sahabat Pena Daring ini lebih ke soalnya itu kalau dari kompetensi manajerial, sosial dan wawancara ini lebih mudah dipahami ya, seperti TKP yang tahun-tahun kemarin ini insya Allah mudah katanya. Kemudian yang tipe soal khusus untuk teknis ini katanya lebih ke full kasus, artinya ini lebih ke studi kasus, menceritakan tentang masalah di Indonesia, kemudian diberikan fakta-fakta sampai katanya di monitor itu penuh dengan studi kasus ini karena full kasus. Kemudian bentuk pertanyaannya pun ini arahnya lebih ke penerapan atau lebih ke kondisi lapangan atau apa yang harus dilakukan di lapangan. Terutama ya lebih berkaitan dengan pelaksanaan promkesnya. Kemudian opsi dari analisanya ini opsi jawabannya itu mirip-mirip. Jadi perlu adanya kita lebih ke menganalisa si jawaban-jawaban yang ada. Jadi ya ini lebih ekstra lagi. Nah, kemudian untuk materinya ya lebih ke menekankan kepada pelaksanaan promkes. Mungkin bisa diperdalam lagi ke advokasinya, kemudian bidang suasananya, pemberdayaan masyarakatnya, kemudian juga kemitraan, ya sekelumit tentang pelaksanaan promkes. Ya bisa juga nanti ditambahkan untuk medianya, kegunaannya, kelemahannya dipersiapkan saja. Dan tunggu saja upload-upload lain mengenai tentang FR. Semoga saja dari sahabat Pena Daring ada yang memberikan lagi FR-nya. Dan jika mau memberikan FR, silakan bisa japri saja ataupun bisa di kolom komentar. Nah, ini saya berikan contoh. Ini mungkin levelnya level 1 dari studi kasus. Mungkin bisa lebih tinggi lagi level pertanyaannya, mungkin bisa juga sama ataupun bahkan ya karena soal-soal di bank soal CAT ini ya lebih banyak dan bervariasi seperti itu. Oke, kita mulai saja pertanyaannya. Untuk mendukung proses pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam upaya mengajak para individu meningkatkan dari fase tahu ke fase mau, perlu dilakukan bina suasana yang dapat dijangkau oleh media cetak, elektronik maupun tradisional. Hal ini termasuk pada A. Melibatkan tokoh adat dan tokoh agama, B. Mengundang kader kesehatan, C. Merangkul kelompok atau organisasi masyarakat, D. Meng-share informasi kesehatan ke medsos, TV, radio, dan videotron, E. Menjalin kemitraan dengan dunia usaha. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang D. Nah, pertanyaan ini mengarah kepada bina suasana massa. Sasarannya itu massa. Dan yang paling tepat adalah yang D ini. Karena medsos, TV, radio, dan videotron ini adalah satu contoh untuk kebutuhan bina suasana massa. Adapun untuk A ini lebih ke sekunder atau pendukung dari si bina suasana tersebut. Kemudian mengundang kader kesehatan ini juga sama, lebih ke pendukung. Kemudian yang C sama juga, lebih ke pendukung atau sekunder, dan menjalin kemitraan dengan dunia usaha sama juga.
Jadi yang paling tepat adalah yang D ini, yaitu ke media massa. Oke, jelas ya? Kita lanjut. Seorang penyuluh mengadakan pertemuan dengan pejabat publik karena belum mendapatkan persetujuan, masih cenderung menolak merealisasikan program cerdik. Penyuluh tersebut menggunakan teknik advokasi, A. Melakukan tatap muka dan wawancara secara informal, B. Membuat petisi dan dikirim ke media massa, C. Melakukan konferensi pers di media massa, D. Melakukan seminar di gedung serbaguna, E. Membujuk pejabat dalam negosiasi. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang D. Kita tahu untuk tujuan dari teknik advokasi negosiasi ini yaitu pertemuan dengan pejabat publik karena belum mendapatkan persetujuan, masih cenderung menolak merealisasikan program cerdik. Artinya lebih proses negosiasi. Artinya lebih ke bernegosiasi kepada pejabat tersebut. Nah, adapun untuk yang A ini tidak tidak tepat karena ya kalau di tatap muka atau wawancara juga tetap saja nanti ada penolakan di sini. Kemudian melakukan konferensi pers ini juga bukan. Membuat petisi apalagi ini seperti ikrar ataupun memberikan tanda tangan kemudian di media massa dikirimkan. Kemudian melakukan seminar di gedung serbaguna ini juga bukan. Jadi yang paling tepat adalah negosiasi karena di sini kata kuncinya yaitu belum adanya persetujuan. Seperti itu. Oke, jelas ya? Kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Seorang penyuluh mengadakan pertemuan dengan pejabat publik karena belum mendapatkan persetujuan. Oh maaf, ini double. Kita lanjut lagi, next. Akhir bulan ini, penyuluh Kesmas ditugaskan membuat kegiatan promosi kesehatan di sebuah desa Y. Kegiatan tersebut diadakan di Baperkam RW 10 tentang pemilahan sampah. Akan diikutsertakan kepada sasaran yang perannya bisa mempengaruhi anggota keluarganya. Maka sasaran yang tepat dari kondisi tersebut adalah A. Melibatkan ibu rumah tangga untuk ikut penyuluhan, B. Mengajak anggota keluarga dalam kegiatan tersebut, C. Merangkul komunitas peduli lingkungan, D. Mengikuti sertakan pengurus, ketua RT dan RW, membujuk kades untuk menginstruksikan kegiatan tersebut kepada perangkat desa. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang C. Merangkul komunitas peduli lingkungan. Kita lihat di soal ini arahnya ke pemberdayaan masyarakat, yaitu ke sekunder ataupun pendukung. Ini artinya tujuannya itu lebih ke perannya bisa mempengaruhi anggota keluarganya. Artinya ini tujuan dari pemberdayaan masyarakat yang sasarannya itu sekunder. Nah, sekunder itu siapa saja ya? Komunitas, kemudian organisasi masyarakat, kemudian dari kader-kader. Nah, itu juga. Nah, yang paling tepat adalah yang C ini. Dan yang melibatkan ibu rumah tangga, nah ini primer atau yang utama, sasaran utama. Kalau yang mengajak anggota keluarga, ini juga lebih ke sasaran primer. Dan mengisertakan pengurus, ketua, dan RT RW. Ini tersier ataupun sasaran lainnya. Ini khusus untuk kebijakan. Kemudian yang E juga sama untuk kebijakan. Jadi yang tepat adalah yang C. Jelas ya? Nah, selanjutnya, panitia OSIS SMA 1 Bina Nusa mengundang kepala sekolah dan komite sekolah untuk merekomendasikan adanya kantin dan jajanan sehat. Karena adanya kasus minggu lalu beberapa siswa mengalami keracunan. Hal ini merupakan sasaran A termasuk sasaran tersier terhadap sikap Kepsek dan komite untuk dapat memutuskan kebijakan yang direkomendasikan kantin dan jajanan sehat. B. Termasuk sasaran tersier terhadap sikap Kepsek dan komite untuk dapat mencoba jajanan sehat di kantin setiap hari.
C. Termasuk sasaran tersier terhadap sikap Kepsek dan komite untuk dapat bebas memilih menu makan siang. D. Termasuk sasaran tersier terhadap sikap Kepsek dan komite untuk dapat membawa sendiri bekal makanan. E. Termasuk sasaran tersier terhadap sikap Kepsek dan komite untuk dapat menerima semua pedagang untuk berjualan di sekolah tersebut. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang A. Kita lihat di soal bahwa ini lebih ke sasaran tersier, artinya yang menentukan kebijakan, yang merekomendasikan. Nah, di sini clue-nya adalah untuk merekomendasikan adanya kantin dan jajanan sehat. Apa yang harus dilakukan untuk sasaran tersier ini? Berarti harus sikap Kepsek dan komitenya itu memutuskan kebijakan yang direkomendasikan kantin dan jajanan sehat. Ini bentuk dari keputusan atau kebijakannya. Adapun untuk yang opsi B, C, dan E ini ya lihat sendiri. Ini mencoba jajanan sehat di kantin setiap hari. Ini nanti rugi si pedagangnya. Kemudian memilih menu makanan siang. Nah, ini juga tidak termasuk ke kebijakan yang baik. Kemudian yang membawa sendiri bekal makanan juga bagus, cuma ya ini untuk keseluruhan dari lebih memilah atau memutuskan untuk kantin dan jajanan sehat. Kemudian yang E ini termasuk ya semua pedagang harus atau diterima pedagangnya berjualannya di sekolah tersebut. Ya ini juga akan menjadi bumerang karena ya belum tentu pedagang tersebut menjual makanan yang sehat. Oke, jelas ya? Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk soal-soal sekarang. Nanti tunggu untuk FR selanjutnya ya, semoga ada dari sahabat pendaring yang bersedia berkenan untuk memberikan informasi setelah ujiannya. Oke, saya tunggu upload selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.